Setelah melihat kemegahan peninggalan sejarah kota Bukhara dan Samarkand, kami lanjutkan perjalanan ke negara Tajikistan. Perjalanan hari ini akan menempuh jarak sekitar 62 km saja, dengan melewati border yang cukup ramah dan cepat. Jarak antar pos imigrasi Uzbekistan dan Tajikistan cukup ditempuh dengan jalan kaki saja. Dalam perjalanan menuju kota Panjaken, kami mampir terlebih dahulu ke peninggalan purba Sarasem Archaeological Site. Sarasem adalah kota kuno di barat laut Tajikistan, merupakan bagian dari kota Panjaken di wilayah Suk, berasal dari milenium ke-4 sebelum Masehi dan sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Di bagian depan museum terdapat foto Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon, yang kelak fotonya akan terpampang di seluruh penjuru negeri Tajikistan ini. Ikon museum ini adalah Lady of Sarasem, kerangka seorang wanita yang dimakamkan pada abad ke-4 sebelum Masehi, ditutupi dengan manik-manik berwarna-warni dan gelang kerang. Museum ini berisi benda-benda peninggalan arkeologi, khususnya yang berada di sekitar wilayah ini. Perjalanan diteruskan ke kota Panjaken untuk makan siang. Panjaken disebut juga Penjiken adalah sebuah kota kecil di provinsi Suk dengan jumlah penduduk 33.000 jiwa. Kota ini cukup ramai karena menjadi salah satu pintu masuk dari Uzbekistan dekat kota Samarkand menuju Tajikistan. Panjaken Bazar adalah jantung perdagangan kota dan contoh penting warisan budaya dari jalur sutra. Mengunjungi pasar akan memberi gambaran tentang kehidupan sehari-hari di kota ini. Berbeda dengan pasar-pasar di Indonesia, pasar Panjaken masih tampak ramai meskipun sudah lewat tengah hari. Museum Rudaki adalah museum sejarah terpenting di kota Panjaken. Di bagian depan museum terdapat patung Abu Abdullah Rudaki yang merupakan seorang penyair terkenal dan pahlawan nasional Tajik dari abad ke-10. Museum ini mempunyai 8 ruangan, masing-masing didedikasikan untuk sisi kehidupan yang berbeda di Tajikistan. Banyak koleksi artefak museum terdiri dari benda dan lukisan yang ditemukan di Panjaken dan Sarasem, yang menceritakan kisah peradaban Sogdian, tempat banyak orang Panjaken berasal. Sejarah bangsa Tajik kuno di masa Zoroastrianisme juga memiliki aula yang dikhususkan untuk menghormati kehidupan dan karya Rudaki.
termasuk pameran benda etnik seperti pakaian dan tembikar. Menjelang bagian akhir, kunjungan berfokus pada sejarah regional Tajik selama periode Rusia dan Soviet. Ada juga bagian unik yang memperlihatkan air mineral dalam kemasan ini berasal, serta daerah penghasil batuan mulia. Diakhiri dengan koleksi hewan yang diawetkan, mewakili fauna Tajikistan. Panjaken kuno berdiri di atas bukit yang menghadap Panjaken modern. Tidak ada pagar pembatas, namun ada pintu masuk resmi yang biasanya digunakan pengunjung. Dengan sedikit biaya, pengunjung mendapatkan akses ke kota kuno dan museum. Istilah museum mungkin berlebihan karena hanya terdiri dari sebuah ruangan dengan beberapa artefak yang digali di daerah tersebut. Banyak reruntuhan kota kuno berserakan di sini. Dari bukit ini kami dapat melihat keindahan kota Panjaken. Hari ini kami akan berkendara sejauh 236 km menuju ibu kota Tajikistan, Dushanbe. Republik Tajikistan adalah sebuah negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Republik Rakyat Tiongkok di timur, Kyrgyzstan di utara, dan Uzbekistan di barat. Tajikistan merdeka setelah perpecahan Uni Soviet di tahun 1991. Jumlah penduduk Tajikistan diperkirakan sebesar 9,75 juta jiwa dengan luas wilayah 143.000 km persegi. Kondisi geografisnya merupakan dataran tinggi yang tidak berbatasan dengan laut. Sebagian besar penduduk Tajikistan termasuk dalam etnis Tajik yang berbahasa Persia. Perdagangan komoditas seperti kapas, aluminium, dan uranium telah memberikan kontribusi besar untuk negara ini. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan elok dan menawan. Bukit-bukit hijau diselingi bekas galian tambang berpadu serasi. Kami sejenak rehat di daerah Obitokma. Terlihat kreativitas luar biasa, pemandangan langka, di mana air terjun kecil yang mengalir digunakan untuk mendinginkan minuman kaleng dan botol. Di sini juga banyak berderet-deret orang berjual keju kering.
Perjalanan dilanjutkan ke kota Dusanbe dengan pemandangan yang tak kalah eloknya dengan sebelum ini. Rupanya salju masih betah bertengger di atas puncak pegunungan di bulan Mei ini yang sudah mulai memasuki musim panas. Dusanbe adalah ibu kota Tajikistan. Dahulu, di kota ini terdapat pasar yang cukup ramai dan beroperasi hanya pada hari Senin saja, sehingga kota ini dinamakan Dusanbe, yang artinya Senin dalam bahasa Persia. Penduduk kota ini berjumlah 562.000 jiwa. Walaupun kota ini berada ratusan mil dari daerah kelautan, Dusanbe memiliki iklim Mediterania, musim panas yang sangat panas dan kering, sedangkan sejuk tetapi tidak dingin pada musim dingin. Pada awalnya, Namfrus Palace direncanakan sebagai rumah teh nasional terbesar di Asia Tengah. Namun dalam proses pembangunannya berubah menjadi museum kerajinan tangan nasional yang sesungguhnya dari orang Tajik. Kompleks bangunan dimulai pada tahun 2009 dan selesai pada bulan September 2014. Namfrus Palace merupakan gedung pertemuan termegah yang digunakan untuk konferensi, termasuk untuk upacara resmi seperti penyambutan pemimpin asing. Namfrus Palace memiliki 12 aula, ruang seni, ruang perjamuan, ruang santai dengan hiasan batu berukir, ruang plester yang dihiasi cermin, 2 ruang VIP. Lidor Hall dibangun dengan gaya Asia Tengah sejati. Ruangan ini memancarkan karakter dan pesona daerah yang kental. Gypsum berwarna-warni dengan mahakarya kristalnya. Biasanya oleh penduduk setempat digunakan untuk acara pernikahan. Ars Hang Hall didedikasikan untuk konferensi yang didekorasi dengan batu yang menakjubkan. Ada berbagai batu yang digunakan di sini. Semuanya bersumber dari Tajikistan. Granit, marmer halus, dan batu permata semi mulia. Sarandut Hall sering disebut Aula Emas karena memiliki daun emas 24 karat, kubah besar yang masif seperti pada Masjid Agung. Yang lebih menarik adalah lampu gantung besar yang tergantung megah di tengah ruangan. Gulistan Hall merupakan aula dengan ukiran kayu yang sangat rumit. Dengan 94 jenis kayu yang berbeda,
merupakan impian para tukang kayu untuk membuat mahakarya kayu yang nyata. Pintu kenari merah, lantai mahoni, dan dinding berlapis kayu maple. Pengrajin di sini terlihat seperti pengukir singgasana istana. Ada pula ruang samping kecil untuk minum dan istirahat. Ruangan yang dihiasi dengan permainan cermin yang sangat menakjubkan. Dusanbe adalah kota yang sangat cantik. Banyak taman dengan bunga mawar berwarna-warni tumbuh subur di sini. Taman ini juga dihiasi dengan banyak patung. Salah satu yang menjadi ikon adalah patung dari Ismail Somoni yang terletak di tepi danau. Tiang bendera setinggi 165 meter yang selalu mengganggu foto ini merupakan tiang bendera tertinggi ketiga di dunia dengan bendera berukuran 60 x 30 meter dan berbobot 420 kg terletak di depan Istana Negara. Pasar megah 3 lantai dengan luas lebih dari 10.000 meter persegi merupakan komplek pasar modern terbesar di sini. Terletak di pinggiran timur laut pusat kota Dusanbe. Pasar ini selesai dibangun pada tahun 2014. Menawarkan sejumlah besar produk pertanian bersama hidangan tradisional Asia Tengah, termasuk buah-buahan dan sayuran yang menggiurkan, rempah-rempah, roti, keju buatan lokal, daging dan unggas, madu pedesaan, dan mungkin yang belum terkenal, bermacam-macam buah-buahan dan kacang-kacangan kering yang lezat. Selain itu, pada pagi hari, tajik blok rumahan, hidangan nasi dengan wortel dan daging, yang merupakan hidangan nasional, tersedia di sini. Monumen Sadriddin Aini berdiri di alun-alun yang dinamai Sadriddin Aini, terletak di Jalan Aini dan sudut Jalan Lodaki. Monumen Sadriddin Aini, penulis Tajik, pendiri sastra Soviet Tajik, ilmuwan terhormat, akademisi, dan Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Tajik, dibangun untuk menghormati 100 tahun kelahiran penulis dan ilmuwan tersebut pada tahun 1978. Hotel Dusanbe Serena yang terletak di Jalan Lodaki, pusat kota Dusanbe ini merupakan hotel terbaik selama perjalanan di Asia Tengah. Hotel bintang 5 dengan kamar luas dan mewah ini tempat yang nyaman untuk melepas lelah. Berbagai pilihan menu sarapan pagi tersedia di Rudaki Restoran untuk memanjakan lidah para tamu yang menginap.
Perjalanan hari ini akan mengunjungi Monumen Ismail Somoni, Benteng Hisor, dan dilanjutkan ke Iskandarkul. Monumen Ismail Somoni merupakan simbol utama kota Dusanbe. Monumen ini didirikan pada tahun 1997 dengan tinggi total melebihi 43 meter. Semua bagian dari monumen kuning ini terbuat dari emas murni, sehingga selalu diawasi oleh lembaga penegak hukum Tajikistan. Lapangan Dusti terletak di jantung kota Dusanbe. Namanya diterjemahkan sebagai Lapangan Persahabatan, namun penduduk setempat menyebut tempat ini sebagai Taman Somoni karena terdapat monumen pendiri negara Tajik, Ismail Somoni. Taman dengan deretan air mancur indah di belakang monumen Ismail Somoni ini akan dihiasi dengan cahaya dan musik pada malam hari. Di ujung deretan air mancur berdiri monumen kemerdekaan setinggi 45 meter. Menara emas yang megah dihiasi dengan lambang Tajikistan. Monumen ini didirikan pada tahun 2011 untuk memperingati 20 tahun kemerdekaan Tajikistan. Lapangan Dosti diwarnai dengan taman bunga dan air mancur yang indah, bersebelahan dengan Rudaki Square. This is where we are standing now. The historical complex consists of the fortress. This is the line of the walls, which only the gate is original. The rest of this, what you call souvenir shop, the ruler's residence, the amphitheater, all these small tea houses are all restoration. Benteng Hisor terletak sekitar 25 km di luar ibu kota Dusanbe. Adalah salah satu landmark terpenting Tajikistan. Benteng ini sudah ada sebelum Dusanbe didirikan dan berada di pusat pemukiman utama kawasan itu selama sekitar 2000 tahun. Benteng Hisar dahulu merupakan kediaman Gubernur Bukhara. Bagian asli hanya pintu gerbang benteng. Di bagian dalamnya sudah merupakan bangunan baru. Then we have Madrasa, the old Madrasa, number 10, the foundation of the Caravanserai, number 12, what is left of ablution place, number 13, and the new Madrasa. Overall, the oldest building that currently we have dates back to the 17th century. Di sini juga terdapat madrasah dan karavanserai atau hotel pada zaman dahulu. Restoran Toki adalah salah satu tempat terbaik untuk menyantap hidangan nasional di kota Dusanbe. Terletak di bagian timur laut kota Dusanbe, Jalan Kurban Rakhimov. Perjalanan diteruskan menuju Danau Indah Iskandarkul. Pemandangan indah sepanjang jalan menemani perjalanan ke danau ini. Namun sangat disayangkan, setelah berbelok keluar dari Jalan Raya Dusanbe Kujan, jalan sudah mulai rusak parah. Pemandangan sepanjang jalan sangat indah yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Banyak ternak yang digembalakan dengan bantuan anjing gembala mencari rumput di sini.
Berjarak 134 km dari Dusanbe dan 23 km dari Jalan Dusanbe Kujan, Iskandarkul adalah tujuan wisata yang paling populer. Perjalanan mendekati danau menjadi semakin indah dan rupawan. Iskandarkul adalah sebuah danau gunung yang berasal dari glasier di Provinsi Subat. Terletak di ketinggian 2190 meter di atas permukaan laut, di pegunungan Van. Berbentuk segitiga, luas permukaan 3,4 km persegi, dengan kedalaman hingga 72 meter. Nama danau ini diambil dari Alexander Agung. Alexander dalam bahasa Persia dilafalkan sebagai Iskandar, dan Kul berarti danau. Danau ini dikelilingi oleh puncak bebatuan yang berbentuk indah. Pada hari yang cerah, air berwarna biru sebening kristal kontras dengan bebatuan kecoklatan di lereng gunung. Tempat ini sangat cocok untuk bersantai dari hiruk-pikuknya keramaian perkotaan. Perjalanan hari ini menempuh jarak 223 km menuju kota Istarafsan, diteruskan ke kota Kujan. Tak henti-hentinya kami mengagumi pemandangan menakjubkan dalam perjalanan panjang ini. Sungai, pegunungan, dan lembah silih berganti tertata apik nan serasi. Istarafsan adalah sebuah kota di Provinsi Sud di Tajikistan dengan jumlah penduduk sekitar 275.000 jiwa. Kota ini terletak di kaki pegunungan Turkistan Utara, 78 km barat daya Kujan, di jalan utama yang menghubungkan dua kota terbesar Tajikistan, Kujan dan Dusanbe. Di seberang keramaian pasar Istarafsan terdapat sekumpulan pandai besi yang terkenal dalam membuat benda tajam, khususnya pisau. Masjid dan Madrasah Kokgumbas terletak di bagian barat kota Istarafsan. Masjid ini dinamai demikian karena kubahnya yang berwarna biru muda. Kokgumbas berarti kubah biru muda. Bangunan abad ke-16 ini didirikan atas perintah Sultan Abdul Latif, putra ilmuwan, astronom, dan filsuf terkenal Uluh Beg, cucu Timur Leng. Makam Kasrati Sok terletak di kota tua Istarafsan. Kasrati Sok adalah saudara Kusam ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad yang dimakamkan pada abad ke-11 di Kompleks Samarkand, Zaki Sinda.
Perjalanan dilanjutkan sejauh 78 km ke kota Kujan. Kujan dikenal sebagai Leninabad pada masa Uni Soviet dari tahun 1936 hingga 1991. Adalah kota terbesar kedua di Tajikistan dan ibu kota provinsi Su. Pasar tertutup Pansanbe adalah pasar terbesar di Kujan. Namanya terdengar mirip dengan nama ibu kota Dusanbe. Kedua nama tersebut adalah nama-nama hari. Dusanbe artinya Senin, sedangkan Pansanbe artinya Kamis. Kalau Dusanbe terdapat pasar Senin, di sini terdapat pasar Kamis. Pasar Pansanbe berada di pusat kota Kujan, di seberang Mausoleum Sheikh Muslihidin. Pasar di sini selalu ramai karena tidak hanya penduduk kota saja yang berbelanja. Penduduk desa tetangga pun berbelanja di sini. Di seberang pasar terdapat komplek makam Sheikh Muslihidin. Memorial komplek ini terletak di bagian bersejarah kota. Didirikan di atas makam Muslihidin Kujandi, penguasa Kujan, seorang penyair yang hidup pada abad ke-12. Dari Somonipak, kami mencoba naik kereta gantung melewati sungai Sirdarya menuju Komoli Kujanpak untuk melihat kota Kujan dari ketinggian. Kujan adalah salah satu kota tertua di Asia Tengah, berasal dari sekitar 2500 tahun, terletak di sungai Sirdarya di mulut lembah Fergana. Kota dengan populasi sekitar 182.000 jiwa ini dekat dengan perbatasan Uzbekistan dan Kirgistan. Perjalanan panjang hari ini diakhiri dengan makan malam dan istirahat di kota Kujan. Demikianlah perjalanan kami di Tajikistan, negara dengan pemandangan alamnya yang sangat memanjakan mata, dan ibu kota Dusanbe yang sangat cantik dengan taman-taman mawarnya. Saksikan perjalanan kami selanjutnya di Kazakhstan.